بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul dalam majlis ilmu syar'i untuk kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Syawal 1430 Hijriah. Salawat dan salam kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin dan insyaallah taala mulai hari ini kita kembali kepada kitab kita yaitu Riyadhus Shalihin. Dan kecuali kalau seandainya ada pesan-pesan yang mendadak ataupun ada sesuatu yang mendadak yang harus kita bicarakan, maka kita akan mendiamkan dulu kitab kita untuk membicarakan judul tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab kita Riyadhus Shalihin babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, di hadis yang ke-192 pengarang rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 193.
Hadis yang ke-10 dalam babul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Hadisnya berbunyi an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf. Demi jiwaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, hendaknya kalian memerintahkan kepada kebaikan, menganjurkan kepada kebaikan, wala tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan mungkar, melarang untuk melakukan perbuatan mungkar. Au la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Kalau seandainya tidak itu dikerjakan, atau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yushikannallah, maka sebentar lagi Allah mengirim siksaan darinya kepada kalian. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Para ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, maka ini adalah perkara yang sangat penting. Sumpahnya apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian hendaknya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Kalau seandainya tidak mengerjakan dua perkara ini, maka akan datang kebalikannya. Apa kebalikannya? Dan ini termasuk ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebentar lagi akan mengirimkan kepada kalian hukuman darinya untuk kalian. Ketika hukuman itu datang, kemudian kalian akan berdoa kepada Allah minta hukuman tersebut diangkat. Akan tetapi doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, derajatnya hadis hasan. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan perintah asal hukumnya adalah wajib selama tidak ada dalil yang menunjukkan kepada perintah tersebut sunnah. Yang kedua, diperbolehkan untuk bersumpah, ya, selama perbuatan tersebut disyariatkan dalam agama Islam. Diperbolehkan kita bersumpah, meskipun kita dimakruhkan atau dilarang untuk selalu sering menyebutkan sumpah, demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Tidak mudah kita mengeluarkan sumpah. Orang bersumpah hanya dalam perkara-perkara yang menunjukkan kepada sebuah kepentingan atau sebuah pentingnya perkara tersebut. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar adalah penjaga agar kita terlepas dari murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini yang riwayatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya salah satu penjaga agar tidak datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah para manusia mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada perbuatan yang baik
dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Lihat saja antum beberapa kejadian di masa dahulu, orang-orang yang tidak beramar ma'ruf, misalkan di zaman Bani Israel, nanti kita akan baca riwayatnya, mereka tidak beramar ma'ruf, maka akhirnya mereka menjadi manusia-manusia terlaknat, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Karena tidak ada amar ma'ruf dan larangan atau mencegah daripada perbuatan yang mungkar di antara mereka. Ini faedah yang keempat. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang terakhir dari hadis ini adalah salah satu akibat keteledoran orang-orang yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar di sekitarnya, maka doanya tidak terkabul. Dan ini kita rasakan kadang-kadang di lingkup kecil keluarga kita. Ada orang-orang atau di rumah kita suami, istri, anak-anak berbuat maksiat, dia biarkan saja. Suaminya berbuat maksiat, dia biarkan saja. Istrinya berbuat maksiat, dia biarkan saja. Maka otomatis akan doa-doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali orang-orang, para suami mengeluh, kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berdoa banyak, berdoa lama, berdoa dalam waktu yang kurun panjang, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemungkinan sebabnya adalah tidak mengadakan amar ma'ruf dan nahi mungkar di lingkup keluarga. Begitu pula di lingkup negara besar misalkan. Orang sering mengadakan doa, kaum muslimin beristighfar, kaum muslimin berzikir kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada amar ma'ruf di antara mereka dan juga tidak ada amar nahi mungkar, maka akan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan riwayat ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ambil faedah juga, kemungkaran itu ada akibatnya. Akibatnya yaitu kemurkaan Allah yang biasa didapati oleh manusia dengan musibah-musibah. Kemungkaran seperti misalkan kaum 'Ad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala angin yang sangat kencang sehingga mereka mati bagaikan pohon-pohon lapuk, bagaikan pohon-pohon kurma yang lapuk, saking kencangnya angin tersebut mereka mati seketika itu pula. Dari generasi pertama sampai generasi yang paling terakhir tidak tersisa. Kaum Tsamud begitu pula, mereka congkak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka. Kemungkaran kalau seandainya tidak diingkari, maka akan keburukan yang ditimbulkan dari kemungkaran tersebut akan didapatkan oleh semua orang, baik yang saleh, baik yang tidak saleh, semuanya akan dapat. Ya, kemungkaran kalau seandainya dikerjakan kemudian tidak diingkari, maka kemungkaran tersebut akan menimbulkan keburukan. Nah, keburukan ini akan dirasakan oleh siapa? Seluruh orang, baik yang saleh ataupun tidak saleh. Wallahu a'lam. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat selanjutnya 194. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Artinya, jihad yang paling utama adalah kata yang benar, kata yang adil di hadapan pemimpin yang zalim. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Memang hadisnya adalah hadis yang sahih dengan seluruh riwayatnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, maksud daripada kalimatu adlin. Kalimatu adlin dalam hadis adalah kalimat yang adil kalau kita terjemahkan secara letterlock bahasa Indonesia. Akan tetapi maksudnya adalah kalimat yang benar. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW, "Qulil haqqa walau kana murran." Ya, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW, "Qulil haqqa walau kana murran." Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi maksud daripada kalimatu adlin adalah kata yang benar di hadapan pemimpin yang adil. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Satu, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk berjihad di jalan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk adalah amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan nasihat kepada seorang pemimpin yang zalim termasuk daripada jihad yang paling utama. Memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim termasuk nasihat yang utama. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma harus diingat cara memberikan nasihat bagaimana kepada pemimpin. Ya, tidak seperti kita memberikan nasihat kepada anak kita atau bawahan kita atau pembantu kita, tidak. Mereka adalah pemimpin, apalagi pemimpin kaum muslimin, pemimpin negara misalkan, pemimpin daerah misalkan. Tidak sama ketika kita memberikan nasihat kepada seorang pemimpin dengan seorang yang di bawah kita. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, falyakhudh biyadihi, ambillah pemimpin tersebut tangannya. Artinya berdua-duaan, artinya lagi tersembunyi meskipun tidak berdua-duaan. Ya, jangan di hadapan umum, jangan dengan demo. Ya, Rasulullah SAW tidak membolehkan atau tidak pernah mencontohkan memberikan nasihat, memberikan perintah kepada para sahabatnya untuk melakukan perbuatan demonstrasi, ya, atau mencaci maki di hadapan pemimpin, di hadapan masyarakat ramai, khalayak ramai, tidak boleh, ya para ikhwah sekalian. Jadi memberikan nasihat kepada seorang pemimpin itu harus dengan cara-cara yang sudah dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad tadi, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, maka tidak boleh dia memberikan nasihat dengan terang-terangan di hadapan umum. Antum saja kalau misalkan kepala keluarga, ya, dinasihatin oleh istri di hadapan keluarga lain, gimana kita sebagai kepala keluarga? Ya, oh ente pulang nanti tempeleng, ya, tapi nggak boleh nempeleng, ya, hati-hati aja pulang nanti, gitu kan pasti. Itu baru lingkup kecil yang kita merasa terhinakan di hadapan keluarga sendiri. Ini enggak, di hadapan orang banyak dipermalukan. Ya, ini para ikhwah sekalian, kadang-kadang ada anggota dikasih apa namanya, dikasih sapu lidi, dikasih minyak obat angin, dikasih korek telinga, subhanallah, ya, di hadapan umum dilihat oleh media massa. Tidak boleh para ikhwah sekalian. Diceritakan imam, seorang mufti terbesar di negara ini, beliau sudah meninggal, Imam Ibnu Baz rahimahullah. Salah satu kebiasaan beliau kalau ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, beliau tutup seluruh pintu kantor beliau. Beliau hanya sendiri memberitahukan nasihat lewat telepon kepada seorang menteri misalkan, seorang raja misalkan, seorang pangeran misalkan, tanpa ada yang mengetahuinya. Ini akan mengundang kita lebih ikhlas, kemudian lebih memberikan wibawa kepada pemimpin tersebut, sehingga lebih mudah pemimpin tersebut menerima
nasihat kita. Ya, ini para ikhwah sekalian. Taib, riwayat selanjutnya yaitu 195 An Abi Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharazi ay al-jihad ayyul jihadi radhiyallahu anhu ayyul jihadi afdal qala kalimatu haqqin 'inda sultanin jair rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Artinya ini hampir sama hadisnya dari Abu Abdullah Al-Bajali Tariq ibn Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqad wada'a rijlahu fil gharazi, dan ia telah meletakkan kakinya di atas pelana unta. Ya, kaki Nabi Muhammad SAW telah meletakkan kakinya di atas pelana unta. Kemudian Nabi bersabda, ayyul jihadi afdal. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, jihad apakah yang paling utama? Nabi menjawab, kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Sebagian orang, para ikhwah sekalian, menganggap kalau berani kepada pemerintah itu superhero. Ya, ada kan? Sebagian orang menganggap kalau berani mencaci pemerintah itu hero. Itu adalah pahlawan. Sampai saya pernah ikut sebuah seminar. Dari mulai pertama sampai akhir seminar tersebut hanya isinya nyaci maki pemerintah. Ini diadakan oleh sebuah organisasi terkenal di Indonesia. Nyaci gubernur korupsi, harus diganyang, harus pokoknya semua bahasa kotor keluar. Ada orang bertanya, Ustadz, saya ingin tahu kiat-kiat agar menjadi pahlawan seberani Anda. Subhanallah. Ya, yang seperti itu dikira pahlawan. Enggak, Pak. Enggak pahlawan itu. Itu pengecut. Kalau seandainya pahlawan, kalau seandainya pemberani, tegas datang ke pemerintah, beritahukan, saya memberikan nasihat, memberikan masukan atau protes atau perbuatan-perbuatan seperti ini. Itu yang baru gentle namanya. Ya, ini tidak, para ikhwah sekalian. Jadi sekarang ukuran pahlawan nggak pahlawan, baik nggak baik itu sudah terbalik di sebagian pemikiran masyarakat Muslim. Ya, ini harus dibenarkan. Tidak benar seperti ini. Nah, perhatikan juga perkataan Nabi Muhammad SAW. Kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Artinya berkata yang benar di sisi atau di hadapan. 'Inda ini menunjukkan kebersamaan, bukan di hadapan orang lain. 'Inda sultanin jair, di hadapan pemimpin yang zalim, bukan di hadapan khalayak ramai. Enggak. Nih, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketika kita memberikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi kita berarti tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak, itulah cara kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebagian orang bertanya, Ustaz, kemungkaran masih ada. Kita sudah kasih nasihat, kemudian kita sudah pergi kepada yang berwenang, sudah kita tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok kemungkarannya masih ada, tempat lokalisasinya masih ada, prostitusinya masih ada. Kenapa kita tidak bisa bergerak? Kita harus menunggu pemimpin yang seperti itu saja. Kita katakan tugas Anda adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan konteks Anda beramar ma'ruf yaitu dengan memberikan nasihat kepada pemimpin, dan Anda tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemungkaran yang masih ada, karena yang menghancurkan, yang meniadakan tempat tersebut dari tempat lokalisasi, misalkan dari tempat maksiat, yang meniadakan, yang memberantas tempat tersebut yang berkuasa, dan dia adalah
pemimpin. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu nggak menghancurkan itu. Kita akan ditanya sebagai masyarakat, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, kenapa kamu tidak amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara memberikan nasihat kepada pemimpin. Dalilnya apa? Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami mempunyai pemimpin yang dia lebih mementingkan diri dia sendiri daripada orang lain. Apakah kami boleh memberontaknya?" Nabi berpaling ketika ditanya tersebut. 3 kali ditanya, Nabi berpaling. Ditanya yang keempat, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Isma' wa ati'." Dengarkan dan sabar, taat. Ya, wa in daraba dhahrak, meskipun dia memukul punggungmu. Ini belum dipukul punggungnya, ya sudah protes. Belum dipukul punggungnya. Pernah dipukul punggungnya kita? Sudah protes, sudah berbicara di halayak ramai? Enggak. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa innama alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu. Kalian akan ditanya tentang tanggung jawab kalian sebagai rakyat apa, dan pemimpin akan ditanya tanggung jawab mereka sebagai pemimpin apa. Kita enggak akan ditanya tanggung jawab pemimpin apa. Kenapa kamu enggak merusak itu? Enggak. Kita sebagai rakyat akan ditanya, kenapa tidak memberikan masukan kepada pemerintah. Taib, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan itu, jangan asal pulang-pulang ke Indonesia nanti main demo aja. Sekarang para guru aja demo. Subhanallah para ikhwah sekalian. Dan itu sudah biasa kayaknya. Dan itu katanya adalah simbol daripada demokrasi. Negara Indonesia termasuk negara yang paling demokrasi ketiga di dunia. Taib, para ikhwah sekalian, Allahul musta'an. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perhatikan, ini hadis bagus sekali. Kenapa sampai Bani Israel itu mereka mendapatkan laknat Allah? Ceritanya sebenarnya dari sini. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya awal mula kebinasaan yang menimpa Bani Israel adalah ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel. Dia kalau bertemu dengan laki-laki lain, ia akan berkata, "Wahai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah. Tinggalkanlah perbuatan ini tidak baik, tinggalkan perbuatan ini. Sungguh ia tidak halal untuk engkau kerjakan." Artinya dia amar ma'ruf nahi mungkar tidak? Awal pertama amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ketemu teman ada yang nggak sholat 5 waktu, bangun, nggak takut sama Allah, meninggalkan sholat, apalagi sholat asar misalkan, itu kan amalannya terhapus. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, habitu amaluhu, amalannya akan terhapus. Ada yang nggak sholat Jumat misalkan, ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, maka hatinya akan tertutup. Ya. Ketika ada teman kita mengerjakan seperti itu, kita berikan nasihat. Ini yang dikerjakan pertama kali oleh orang Bani Israel. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Tsumma yalqahu minal ghadi wa huwa ala halih." Kemudian temannya ini, si laki-laki ini, menemui lagi si B. Ternyata si B masih saja mengerjakan maksiat dalam keadaan seperti semula. Fala yamna'uhu dzalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Akan tetapi yang asalnya amar ma'ruf nahi mungkar, asalnya jadi teman, akhirnya jadi teman. Dia berbuat maksiat, nggak apa-apa deh. Akhirnya dia makan sama-sama, dia minum sama-sama, jadi temannya. Meskipun dia nggak mengerjakan maksiat, tapi temannya nggak mengerjakan maksiat, dia diamkan.
Ini awal mulanya, kata Nabi Muhammad SAW. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Ketika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka. Ini para ikhwah sekalian, sebabnya kenapa mereka ditutup hatinya, karena tidak lagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin antum ya akan berhadapan dengan dua lingkup. Yang pertama keluarga, yang kedua teman. Ya, kadang-kadang dua faktor ini, dua kelingkupan ini atau dua lingkungan ini yang paling sulit kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya. Keluarga, istri pekewo sama suaminya, suami pekewo sama istrinya. Misalkan bapak tidak sholat, aduh gimana yang beritahu, nggak enak. Ya, bapak main syirik, aduh gimana ya beritahu, loh bapak saya yang bikin jimatnya. Bingung dia. Ada pernah saya ditanya, Ustadz gimana saya ngasih duit ke bapak nggak ngirim setiap bulan? Kenapa emang? Karena saya tahu bapak saya itu dukun, Ustadz, bikin jimat, suka datangin orang. Saya bilang kalau antum tahu beliau mengerjakan seperti itu, tidak boleh ngasih duit. Meskipun kita tetap berbuat baik, berlaku baik kepada dia. Tapi kalau seandainya kita tidak mengetahui, maka silakan, tidak mengapa. Dan itu termasuk perbuatan birrul walidain. Ini para ikhwah sekalian, sering terjadi kepada teman juga. Seperti yang Anda ceritakan tadi, teman nggak sholat, ya biarin deh, dikit-dikit. Ya, ini sebabnya Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka. Makanya Allah menurunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 81, silahkan antum baca nanti. Saya bacakan bahasa Arabnya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, telah dilaknat orang-orang Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka berbuat maksiat dan mereka telah melampaui batas. Tuh, satu sebabnya berbuat maksiat dan melampaui batas. Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Apa bentuk maksiat mereka? Apa bentuk melampaui batas mereka? Mereka berbuat maksiat, mereka tidak melarang, tidak saling melarang akan kemungkaran yang dikerjakan di antara mereka. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang telah mereka kerjakan. Ini lihat saja nanti surat Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadidh zalim." Artinya, sungguh para ikhwah sekalian, sungguh kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar, dan kalian hendaknya mengambil tangan orang-orang yang zalim, wala ta'tirannahu 'alal haqqi atra, dan menahan orang yang zalim kepada kebenaran agar ia tidak melampaui batas, atau Allah tutup hati kalian seperti ia melaknat Bani Israel. Artinya, aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anannakum kama la'anahum, rawahu Abu Daud. Ini para ikhwah sekalian. Jadi salah satu sebab kenapa Bani Israel itu kaum terlaknat, karena mereka tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati para ikhwah sekalian. Kemudian di dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma waqa'at Banu Israila fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yantahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Bani Israel mereka itu berbuat maksiat, orang-orang di zaman Bani Israel sibuk dengan maksiat. Para ulama, masih ada para ulama mereka, para ulama melarang mereka. Akan tetapi Bani Israel masih saja ya
masuk dengan maksiatnya. Fajalasuhum fi majalisihim. Akhirnya capek ulama tersebut ngomentarin, memberikan amar ma'ruf, mencegah akan kemungkaran. Akhirnya mereka duduk sama-sama. Udahlah, duduk aja. Ya, duduk sama-sama. Wa kaluhum wa syaribuhum. Kemudian mereka makan bersama mereka, minum bersama mereka. Maka apa yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka semua. Wala'anahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Yang demikian itu karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah setelah mengucapkan cerita tersebut, beliau duduk. Wa kana muttaqian. Sebelumnya beliau bersender, ya. Faqala la walladzi nafsi biyadihi hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra. Artinya, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, kalian harus Kata Nabi Muhammad SAW, demi jiwaku di tangannya, kalian tidak mengembalikan orang-orang kepada kebenaran, maka kalian akan mendapatkan seperti itu. Kalau seandainya kalian tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini para ikhwah sekalian, ancaman yang sangat pedih kalau seandainya seseorang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, ya ayyuhan nas innakum la taqra'una hadhil ayah. Wahai manusia, kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, surat Al-Maidah ayat 105. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Sebagian orang, para ikhwah sekalian, mereka menganggap dengan ayat ini, yang penting kan saya, yang penting saya soleh, masalah orang sih bukan urusan saya, yang penting kan saya enggak meninggalkan sholat, yang penting kan saya jadi hamba Allah yang benar, masalah orang lain biarin aja deh, capek ngurusin orang, ya. Akhirnya dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka berdalil dengan ayat ini. Coba perhatikan ayatnya. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Kalau sudah kalian menjaga diri kalian, apa kata Allah? La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Maka tidak akan memberikan mudarat orang-orang yang sesat kalau kalian dapat petunjuk. Yang penting kan kalian. Mereka berdalil dengan ayat ini, tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sesudah berkata seperti itu, beliau berkata lagi, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'umahumullahu bi'iqabin minhu. Artinya, sesungguhnya orang-orang, kalau ada seorang di dalam kampung, mereka melihat sebuah perbuatan zalim, atau seorang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian yang zalim ini tidak diambil tangannya, artinya tidak diperingatkan, dia dibiarkan saja berbuat zalim, dia dibiarkan saja membuat kemungkaran di sekitar manusia, au syaka an ya'umahumullahu bi'iqabin minhu, niscaya hampir Allah meratakan siksa kepada seluruh manusia. Ini kalau seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati para ikhwah sekalian. Jadi sekarang dari bab-bab ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan, harus tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Ana beri contoh, misalkan ada seorang wanita di daerah kita, banyak ibu-ibu
tidak menutup auratnya, bahkan bukan hanya tidak menutup auratnya, memakai pakaian yang belum jadi, ya, dipakai. Kemudian kita ke pasar, ngelihat ibu-ibu seperti itu. Kadang-kadang saking sering kita melihatnya, kita merasa tidak, itu bukan sebuah kemungkaran. Saking sering kita melihatnya. Ya, saking sering kita melihatnya, itu kita merasa itu bukan sebuah kemungkaran. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Dengan hati itu adalah yang paling ringan, paling lemah imannya dengan hati. Ini kalau hati saja enggak, maka bagaimana keimanannya? Ya, jadi kalau seandainya ada kemungkaran, kita tidak bisa merubahnya dengan tangan, kita tidak bisa menasihatinya dengan lisan, paling minimal dengan hati, para ikhwah sekalian. Karena itu selemah-lemahnya iman. Ya, ini hati-hati para ikhwah sekalian. Kalau tidak, maka hati-hati. Azab yang merata akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, azab kalau seandainya ada, maka tidak akan memilih-milih, semuanya kena. Orang saleh, orang talih, orang yang buruk, orang yang alim, semuanya akan kena. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, masih ada waktu, kita lanjutkan kepada bab selanjutnya. Bab taghlidhu 'uqubati man amara bima'ruf aw nahi 'an munkar wa khalafa qawluhu fi'lahu. Subhanallah. Artinya, bab ini beratnya hukuman orang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar, tapi perkataannya berbeda dengan perbuatannya. Nyuruh orang sering, berdakwah sering, tapi ketika sendirian gak pernah ngerjakan. Ya, ini hati-hati. Dan khususnya kepada kami pribadi, ini kepada orang-orang yang sering memerintahkan atau sering beramar ma'ruf nahi munkar kepada teman-temannya, dia sendiri melakukan yang dia katakan. Ada pepatah Arab yang mengatakan, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu, arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu. Jangan kamu larang sebuah perkara, kemudian kamu kerjakan perkara tersebut. Aib bagimu kalau seandainya engkau kerjakan hal tersebut. Melarang tapi dia mengerjakan sendiri. Dia memerintahkan sesuatu, dia tidak mau mengerjakannya. Coba kita lihat bagaimana ancamannya. Dan sekali lagi, ini adalah nasihat bagi kami pribadi, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun." Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan dan kamu lupa terhadap dirimu sendiri? Ya, padahal kamu membaca Alkitab, maka tidakkah kamu berpikir? Kenapa kita lupa terhadap diri kita sendiri ketika kita memerintahkan seseorang, merintahkan orang untuk sholat berjamaah, jamaahnya kacau beliau. Merintahkan seorang untuk sholat malam, nggak pernah sholat malam. Merintahkan orang untuk bersodakoh, nggak pernah bersodakoh. Merintahkan orang untuk zikir pagi, zikir sore, habis subuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, paling cepat keluar dari masjid. Ya, kadang-kadang sholat di rumah, ada yang ngaku. Ya, ini para ikhwah sekalian, hati-hati, ya, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan, bagaimana layak bagi kalian, wahai orang-orang ahlu kitab, kalian itu memerintahkan kepada kebaikan, ya, akan tetapi kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Tidak pantas.
Ya. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh pengarang, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nih para ikhwah sekalian, kenapa kita sebagian dari kaum muslimin mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan? Makanya di antara kebiasaan para ulama, seperti misalkan Imam Ahmad rahimahullah, beliau sebelum meriwayatkan hadis, beliau dulu mengerjakan akan hadis tersebut. Ya, seperti misalkan dalam masalah hijamah, Nabi Muhammad SAW ngupah orang yang ngasih hijamah, orang yang menghijamah beliau, membekam beliau. Imam Ahmad ketika meriwayatkan itu juga beliau mengupah orang yang menghijamah beliau. Nih para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita contoh. Sebelum kita memerintahkan sesuatu, jangan ngomong doang. Ya, kita harus kerjakan apa yang kita perintahkan, dan kita harus jauhi apa yang kita larang. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata sebagian ulama, saya pernah dengar sebuah pengajian dalam bahasa Arab, seorang syekh berkata, kamu tidak akan bisa menjadi manusia yang diterima perkataanmu dan diikuti oleh orang banyak dan diminati oleh orang banyak sebelum kamu mendirikan kebenaran di dalam dirimu, sebelum kamu menyampaikannya kepada orang lain. Gak akan bisa. Kalau kita memerintahkan sesuatu, maka kita harus mengerjakan sesuatu tersebut. Ya. Dalam ayat yang lain, surat Hud ayat 88, Allah berfirman, wa ma uridu an ukhalifakum anhu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Para ikhwah sekalian, ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Bahwasanya Nabi Syuaib memberitahukan kepada kaumnya, beliau tidak akan melarang sesuatu kemudian beliau mengerjakan sesuatu tersebut, tidak akan. Ya, yang beliau inginkan adalah perbaikan di umatnya. Beliau tidak akan melarang sesuatu, tetapi beliau mengerjakan perbuatan tersebut. Berarti kita bisa ambil kesimpulan di sini, mengerjakan apa yang dikatakan dan menjauhi apa yang dilarang itu termasuk daripada sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mengerjakan apa yang dikatakan dan menjauhi apa yang dilarang termasuk daripada sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hadis yang terakhir di dalam bab ini adalah an Abi Zaid Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Zaid Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tar rajulu yaumal qiyamah, di hari kiamat akan ada seorang lelaki digiring pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, fatandaliqu aqtaba batnihi, lalu dicampakkan ke dalam neraka sehingga keluar usus-usus dari perutnya. Usus-usus keluar dari perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru fi roha. Kemudian dia berputar ya dengan usus terburai tersebut sebagaimana keledai berputar ya di kincir air. Sebagaimana keledai berputar di kincir air, putar dalam keadaan ususnya terbuka. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Melihat seperti itu penghuni neraka
berkumpul, ngumpulin dia. Fayaqulun, ya fulan, malak? Wahai fulan, apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu ini? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka dalam keadaan seperti ini? Sudah masuk ke dalam neraka seperti ini lagi keadaannya. Khususnya terurai-berai, tercerai-berai, kemudian dia berputar-putar. Putar-putar. Kemudian apa yang dijawab oleh dia? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Ahli neraka bertanya lagi, bukankah kamu di dunia beramar ma'ruf, bernahi mungkar? Kemudian dia menjawab, bala, iya, saya beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Artinya, aku dulu di dunia memerintahkan akan yang ma'ruf, tapi aku tidak mengerjakannya. Dan melarang akan yang mungkar, tapi aku mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat luar biasa para ikhwah sekalian. Khususnya bagi kami pribadi, ya berat sekali ini. Ya, karena manusia itu kadang-kadang tahu ilmunya, tapi susah untuk mengerjakannya. Makanya mudah-mudahan para ikhwah sekalian kita mendapatkan petunjuk dari Allah dan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Demikian, apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi, manusia biasa dan dari syaitan. Oleh sebab itu saya mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.